Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kecil, channel Candi, sebuah channel yang membagikan tutorial bagaimana kita belajar kesenian untuk bermain senjata khas Madura, yaitu celurit. Ya, jadi bagaimana cara kita bermain kesenian ya menggunakan senjata khas Madura, yaitu celurit. Sebelum kita membahas tutorial bagaimana supaya kita cepat belajar menggunakan senjata celurit ya, ini ada satu permintaan dari subscriber untuk membekali ya, sebelum kita belajar tentang peragaan menggunakan celurit. Saya diminta untuk membekali dengan apa ya, istilah kata itu, sebelum kita belajar tentang celurit kita belajar tata krama atau kesopanan. Ini bukan berarti saya sudah menjaga tata krama ataupun saya sudah sopan ya. Sopan tidaknya seseorang itu pasti dinilai orang lain ya. Kita tidak bisa menilai diri sendiri atau mengklaim bahwa kita sudah sopan, tingkah laku kita sudah baik di depan orang, seperti itu kita tidak bisa. Tapi yang bisa menilai adalah orang lain. Cuma saya mau berbagi ya, berbagi sedikit saran, mungkin bisa dipakai ya. Kalau digunakan insya Allah akan lebih baik, kalau misalkan tidak digunakan ya tidak apa-apa, seperti itu. Jadi untuk yang saya bahas pertama adalah bagaimana adab ketika kita berhadapan dengan seseorang ya, atau saat kita berbicara atau berhadapan dengan seseorang, entah yang sudah kita kenal akrab ataupun yang baru saja kita kenal. Yang pertama, kita jangan berbicara tanpa memberikan itu ya, kesempatan orang lain untuk berbicara. Jadi jangan kita berbicara seolah-olah kita paling bisa tanpa memberi kesempatan orang lain untuk berbicara. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saat orang lain berbicara jangan kita memalingkan muka ya, atau saat orang lain berbicara menghadap kita itu jangan kita memalingkan muka seperti ini, ataupun tidak, sepertinya kita tidak merespon, seperti jangan. Kalau kita malu menatap wajah, kita bisa menatap bagian kening ya, seperti itu. Jadi itu tanda kita menghargai ya, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, saat misalkan kita bertiga ya, kita jadi orang ketiga, saat satu orang ini berbicara dengan orang satunya ya, dengan teman kita diam dulu ya sebelum pembicaraan mereka selesai. Jangan langsung kita memotong pembicaraan saat seseorang sedang berbicara dengan seseorang satunya ya. Kalau misalkan si A berbicara dengan si C ya, ini pembicaraannya belum selesai tapi kita sudah mau ngajak ngomong yang si C, itu nggak boleh, yaitu dalam kita berbicara ya. Untuk tahapan yang awal yang lebih penting itu biasanya seperti ini. Kalau kita dalam keadaan duduk di kursi yang agak tinggi ya, di kursi kaki kita masih bergantung seperti itu, saat seseorang datang menemui kita dan mengajak berjabat tangan kepada kita, itu sebaiknya kita berdiri ya, sebaiknya kita berdiri. Tapi kalau dalam keadaan duduk seperti ini atau dalam majelis semuanya sudah duduk rapi seperti ini, kita bisa seperti ini ya, baru duduk lagi. Nggak usah berdiri sampai penuh, sampai full nggak apa-apa, seperti itu. Kecuali kalau memang yang kita sambut itu memang ya guru kita, seperti itu. Kalau guru kita yang kita nanti yang kita sambut, kita yang untuk berdiri full atau mendatangi beliau itu lebih bagus lagi, seperti itu. Kecuali kalau hanya sekedar tamu, teman ya, biasa kayak gitu, kalau kita berdiri di kursi kita bisa berdiri. Kalau kita berdiri duduk dengan keadaan rata seperti ini, lebih baik kita ya berdiri seperti ini menggunakan lutut, itu sudah sopan ya. Jangan menerima jabat tangan, misalkan orangnya berdiri datang kita seperti ini tanpa noleh langsung seperti ini, saya kira kurang sopan, seperti itu ya. Kita merespon kedatangan dia dengan menjulurkan tangan, tapi respon kita itu kita rasa kurang sopan ya. Insya Allah kalau hal-hal kecil seperti itu kita perhatikan, nantinya saat kita berhadapan dengan siapapun kita tidak akan dibenci orang ya. Jadi kalau misalnya kita belajar seperti ini, kita sudah mahir, orang itu akan memahami ya. Jadi kalau kita tidak menjaga semua itu, terus kita pamer misalkan seperti ini, bisa pamer di depan orang, itu kebanyakan kita akan dicoba sama orang ya, seperti itu. Responnya orang itu kurang baik. Tapi kalau kita menjaga semuanya itu, insya Allah responnya orang itu akan baik. Saat orang lain menjelaskan, berbicara, jangan memberikan raut muka
seperti ini, tapi tarik bagian bibir ini ya seperti ini. Jangan terlalu lebar kayak ini, nggak apa-apa, biasa saja. Nah seperti ini. Nah itu bagus ya, seperti itu. Saat dalam keadaan berdiri, jangan berdiri seperti ini atau tangan ditaruh belakang seperti ini saat ngobrol. Itu kita itu kesannya lebih merendahkan. Tapi kalau misalkan seperti ini, kita pegang seperti ini. Nah ini kesannya lebih sopan ya, kesannya lebih sopan. Kalau seperti ini kesannya kita lebih ada kekhawatiran ya, seperti itu. Jadi kurang menarik juga. Kalau seperti ini bagus ya, saya rasa seperti itu. Jadi hal-hal kecil untuk kita berhadapan dengan orang itu kita harus perhatikan supaya responnya orang itu kepada kita itu baik ya, seperti itu. Jadi kita bicara seperlunya, kita boleh bicara panjang lebar jika itu memang dirasa perlu. Itu pun jika kita memang berbicara dalam bidang yang kita ketahui ya. Kalau misalnya kita diminta bicara dalam suatu hal yang kita bukan kuasai atau kita tidak mendalami tentang hal itu, lebih baik diam biar tidak terlihat terlalu bodoh ya. Kalau kita berbicara tentang hal yang sekiranya bukan keahlian kita, itu nanti malah menampakkan kebodohan kita. Jadi kalau orang yang ngerti itu menanggapinya pasti tertawa di dalam hati, seperti itu. Tapi kalau memang pembicaraan kita itu diperlukan dan kita berbicara dalam suatu konteks yang kita paham, benar-benar paham, nggak apa-apa ya, kita menjelaskan. Cuman jangan terlalu panjang lebar dan tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara. Jadi harus ada jeda ya, untuk membiarkan orang lain berbicara, seperti itu. Terus kalau misalkan untuk supaya lawan bicara kita itu selalu fokus kepada kita, itu harus ada intonasi juga penekanan. Kalau misalkan kita membahas suatu hal yang sekiranya lebih dari 3 tahapan seperti itu, kita harus penegasan menggunakan gerak-gerak tangan ya. Kalau kita memegang rokok di sisi sini, jadi kita harus menggunakan sini. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Misalnya kita jelaskan seperti itu, biar lawan bicara kita itu fokus kepada apa yang kita bicarakan. Kalau kita misalnya kosong, lebih baik kita menggunakan 2 jari ya, kita tidak memegang rokok atau tidak memegang apa-apa. Jadi kalau kita tidak memegang apa-apa, ini kita hitungnya seperti ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti ini ya. Kalau kita memegang rokok sambil merokok, kita gunakan ini. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Tapi kalau kita kosong tidak memegang apa-apa, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, seperti itu. Jadi lawan bicara itu diajak berbicara supaya benar-benar fokus kepada kita. Itu misalnya dilakukan kepada biasanya guru ke siswa ya, seperti itu. Jadi biar siswa itu lebih fokus kepada apa yang kita bicarakan, seperti itu. Baru tahap-tahap yang kecil itu kita sudah belajar, nanti kita biasanya belajar ke tahap yang lebih privat ya. Biasanya itu dalam kalau ilmu pencaksilat itu ada suatu gerakan-gerakan yang memberikan simbol ya, memberikan simbol atau arti atau makna. Jadi kita harus paham di situ. Saat misalnya kita berhadapan dengan orang, kita cekcok, kita mau berkelahi ya, atau misalnya mau berkelahi sama seseorang, kita melihat lawan kita itu misalnya posisinya seperti ini. Ini berarti dia sebenarnya ini ada makna ya, seperti ini ada makna. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan saya terpaksa menggunakan kekerasan. Nah seperti ini. Jadi kalau sikap lawan kita itu seperti ini, dengan keadaan dia mundur dulu seperti ini kalau kita misalkan mau berbincang-bincang tidak mau meneruskan, itu biasanya tidak mengejar ya, tidak mengejar langsung mukul-mukul, tidak. Biasanya ini sudah simbol. Jangan ya, kita berhenti dulu, jangan. Kita bisa bicara baik-baik, tapi kalau tidak bisa bicara baik-baik, ini yang maju, seperti itu. Kalau posisi dia misalkan kebanyakan saat kembangan ya, seperti ini, biasanya ini kalau dibuka semua, tangan ini dibuka semua, ini biasanya dia lebih ke mengimbangi ya. Biasanya ini dilakukan saat seorang pelatih mengajar siswa dalam suatu atau sambung atau pertengkaran ya. Jadi biasanya seorang pelatih itu akan terbuka ya, tidak akan menggenggam sama sekali. Ini biasanya dia mengimbangi. Kalau ada tendangan masuk dia akan lempar, tendangan masuk, pukulan masuk dia akan tepis, seperti itu. Dia mengimbangi. Kalau dia buka semua seperti ini, dia mengimbangi. Ada lagi kalau misalkan seseorang itu ada pihak ketiga ya, kita memang sekawanan ini ada beberapa orang. Saat kita mau berkelahi, kebetulan di situ ada seseorang itu, kalau posisi seseorang itu dia misalnya seperti ini. Nah ini di sini nih biasanya
dia minta dilerai. Seperti itu, dia tidak nyaman dengan percekcokan dan perkelahian, itu dia tidak nyaman. Yang mau meneruskan itu dia tidak enak, makanya dia seperti ini. Biasanya ini kalau seperti ini tidak nyaman. Ini kalau sudah menyediakan sebenarnya, kalau ada pihak ketiga yang memahami, dia langsung ditutup. Nah seperti ini, jadi tangannya langsung didorong, dia ditutup seperti ini, didorong ke belakang, sudah, jangan diteruskan. Biasanya kalau seperti ini minta dilerai. Nah seperti itu. Jadi simbol-simbol pergerakan itu harus kita pahami ya. Jadi kalau kita memahami itu, insya Allah kita tidak berkelanjutan. Kecuali kalau sudah sama-sama panas, dia ya tiba-tiba sudah memasang seperti ini dua-duanya, seperti ini, atau memposisikan seperti ini, berarti dia sudah mengincar, dia sudah memposisikan, mencari ruang kosong untuk menyerang. Biasanya kalau dua-duanya sudah menggenggam ini, dia sudah emosi. Nah ini sudah masuk, biasanya sudah mau masuk ini. Kita harus lebih waspada kalau seperti ini. Nah jadi simbol-simbol seperti itu kita harus memahami. Hal-hal yang kecil kita harus memahami dulu ya. Jadi kalau misalkan memang orang yang tahu saat dia menarik tangan belakang seperti ini, kalau kita mau meneruskan bisa. Cuman kalau kita mau berhenti dulu, jangan. Kita bisa bicarakan kayak gitu, biasanya bisa. Nah seperti itu. Kalau kita berikan simbol seperti ini, baru kita buka seperti ini, biasanya ini untuk penghormatan, kita mau menunjukkan kesenian. Nah ya seperti ini, baru seperti ini tuh kita minta izin. Biasanya ini bukan untuk kelahi ataupun untuk mengajak orang berantem ya. Kita biasanya minta izin untuk memperagakan suatu kesenian. Biasanya kita awali dengan seperti ini, baru pembukaan. Nah ini bukan dipakai untuk kita bertengkar seperti itu, bukan, atau menantang orang, bukan ya. Seperti itu. Kalau kita memahami hal yang sepele seperti itu, kita paham, insya Allah kita mampu ya mengendalikan keadaan yang sebenarnya genting menjadi tidak genting, menjadi biasa. Jadi kita bisa menyederhanakan suatu masalah yang harusnya besar, kita bisa mengecilkan seperti itu. Jadi hal-hal yang sepele seperti itu kita harus banyak belajar ya. Cuman jarang sekali suatu perguruan ataupun suatu perkumpulan yang mengajarkan bela diri menjelaskan lebih detail seperti itu, jarang. Biasanya kalau sudah pergerakan peragaan jurus ya terus ya akan menjelaskan fungsi saja tanpa menjelaskan simbol-simbol yang sebenarnya bisa berarti atau menjadi makna di dalam suatu pergerakan seperti itu. Jadi simbol-simbol seperti itu perlu dan penting sebenarnya, cuman jarang banget yang membahas seperti itu. Nah, ini saya menjawab request ya sebenarnya, sebelum kita belajar bagaimana kita menggunakan senjata seperti ini, kita belajar tentang cara-cara agar kita itu berhadapan pada seseorang itu tidak menyinggung, ataupun kita bisa memberikan respon baik seperti itu. Baru kita bisa ya belajar menggunakan senjata celurit ya. Ini nanti kalau kita sudah belajar hal-hal kecil ya, yang sepele, yang biasanya orang tidak perhatikan, kita pelajari, kita perhatikan, kita lebih hati-hati. Insya Allah kalau kita sudah belajar seperti ini, kita bisa mengendalikan, baik mengendalikan sifat dari dalam maupun mengendalikan perlakuan orang yang dari luar ya. Seperti itu saja. Insya Allah nanti untuk permintaan selanjutnya kita akan membahas ya video dari awal-awal ya. Jadi ada yang minta lebih diperjelas, lebih dipersingkat ya, seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bikin video lagi bagaimana belajar untuk kesenian ini ya, supaya mudah dipahami seperti itu. Insya Allah untuk kali ini saya cuma menyampaikan sedikit ya, sedikit apa yang saya tahu ya. Sebenarnya saya pun juga belum paham betul sih ya, belum juga menguasai penuh tentang materi di situ. Cuman saya hanya menyampaikan sedikit yang saya tahu, siapa tahu berguna ya, siapa tahu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan, kita terapkan untuk sehari-hari bagaimana kita berhadapan dengan orang lain seperti itu ya. Mungkin sekian saja ya, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya channel kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.